Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pada siswa-siswi semuanya, hari ini kita akan melihat materi dalam video pembelajaran kita pada hari ini yang berjudul Sejarah Wali Songo dalam Penyebaran dan Perkembangan Agama Islam di Nusantara. Tujuan pembelajaran daripada materi tersebut adalah kalian harus bisa menganalisis peran Wali Songo dalam mengembangkan dakwah Islam di Nusantara sebagai inspirasi mengamalkan sikap kerja keras, jujur, dan tanggung jawab dalam mengajak kebaikan menjadi muslim moderat pada zamannya. Sebelum lebih lanjut, kita melihat materi dalam video pembelajaran ini. Terlebih dahulu kita akan melihat peta konsep. Untuk lebih mudah kita melihat materi ke depannya. Yang pertama adalah sejarah Wali Songo. Jadi sejarah Wali Songo ini menyangkut dengan kiprah Wali Songo dalam penyebaran Islam, kemudian strategi dakwah daripada Wali Songo. Nah, Wali Songo adalah ataupun Wali Sanga yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, kemudian Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Wali Songo adalah kelompok syiar dakwah Islam ataupun para mubalik yang kerap juga disebut waliullah ataupun wakil Allah. Adapun kata Songo atau Sanga berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9, sehingga Wali Songo berarti wali 9. Para wali juga memiliki gelar Sunan. Sunan berasal dari kata susuhunan yang artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Ada juga yang mengatakan Sunan berasal dari kata suhunan, artinya guru besar atau guru yang berilmu. Adapun beberapa nama Wali Songo yang populer adalah sebagai berikut. 1. Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Ia disebut juga Sunan Gresik atau Mursyid Akbar Tarikat Wali Songo. Sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa tahun 1404 Masehi, beliau berdakwah di Gresik dengan cara mengajarkan cara-cara baru bertani. Beliau juga ahli dalam pengobatan hingga akhir pada wafatnya, yaitu pada tahun 1419. Nah, kemudian yang kedua adalah Sunan Ampel ataupun Raden Rahmat. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan kedua-dua dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah anak dari Maulana Malik Ibrahim dari seorang putri Campa, Dewi Condrowulan, binti Raja Campa dari dinasti Ming. Sunan Ampel adalah sesepuh para wali lainnya di pesantrennya di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Kemudian yang ketiga adalah Sunan Giri ataupun Raden Paku. Sunan Giri atau Raden Paku lahir pada tahun 1412 Masehi. Ia memerintah kerajaan Giri kurang lebih 20 tahun. Sewaktu memerintah Giri Kraton, beliau bergelar Prabu Satmata. Pengaruh Sunan Giri sangat besar terhadap kerajaan Islam di Jawa maupun di luar Jawa. Sebagai buktinya adalah adanya kebiasaan bahwa apabila seorang hendak dinobatkan menjadi raja haruslah mendapat pengesahan dari Sunan Giri. 4. Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW.
Sunan Bonang banyak berdakwah dengan kesenian, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Beliau seorang wali yang mempunyai cita rasa yang tinggi serta piawai dalam memainkan alat musik, juga menciptakan karya sastra yang disebut suluk. 5. Sunan Derajat ataupun Raden Qasim. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Derajat terkenal dengan kegiatan sosialnya. Dialah wali yang memelopori penyantunan anak yatim dan orang-orang sakit. Beliau mempergunakan kesenian gending pungkur, kesenian rakyat sebagai media dakwah dan mendirikan pesantren di Desa Derajat, Lamongan. Yang keenam adalah Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW. Nama asli beliau adalah Ja'far As-Shadiq. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu beliau sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, mursyid tarikah dan hakim peralihan negara. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Ketujuh, Sunan Kalijaga ataupun Raden Said. Sunan Kalijaga bernama asli Raden Said, putra Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Ia adalah murid daripada Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Walaupun Sunan Kalijaga ini adalah seorang putra bangsawan, tetapi beliau lebih menyukai kehidupan bebas, bergaul dengan rakyat jelata atau segala lapisan masyarakat dengan kehidupannya yang sangat sederhana. 8. Sunan Muria ataupun Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dari istrinya yang bernama Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Dalam berdakwah sama halnya dengan ayahnya Sunan Kalijaga, yaitu beliau menggunakan cara halus, ibarat mengair ikan tidak sampai membuat air keruh. Itulah cara beliau dalam berdakwah dengan penuh pendekatan yang sangat halus, yang sangat santun, menghargai setiap perbedaan budaya, adat istiadat daripada masyarakat, sehingga beliau sangat dekat dengan masyarakat pada saat itu dalam menyiarkan agama Islam di Gunung Muria. 9. Sunan Gunung Jati ataupun Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati ini ataupun Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin dari pihak ibu yang masih keturunan keraton Pajajaran, yaitu melalui Nyai Dara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja Pangeran Siliwangi. Sunan Gunung Jati ini mengembangkan dakwahnya di Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan di Cirebon. Demikian urutan daripada para wali songo. Untuk lebih jelasnya bagaimana hubungan daripada para wali songo tersebut, ini ada peta konsep silsilah hubungan para wali songo. Itu bisa kalian perhatikan dari peta konsep silsilah tersebut. Tersebut yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Jadi Maulana Malik Ibrahim ini ada saudaranya yaitu Maulana Ishak. Kemudian Maulana Malik Ibrahim ini ada anaknya yang bernama Sunan Ampel. Kemudian Sunan Ampel mempunyai dua orang anak, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Nah, kemudian Sunan Bonang ada muridnya yang bernama Sunan Kalijaga. Kemudian Sunan Kalijaga ini ada murid dan sahabatnya yang bernama Sunan Kudus. Sedangkan Sunan Kalijaga mempunyai satu orang anak, yaitu Sunan Muria. Nah, kemudian yang terakhir Sunan Gunung Jati.
Sunan Gunung Jati ini adalah sahabat daripada para sunan yang lain, kecuali Maulana Malik Ibrahim yang terlebih dahulu meninggal dunia. Nah, kemudian untuk strategi dakwah daripada Wali Songo ini, apa saja strategi dari para wali ini dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara? Yang pertama, Wali Songo berhasil menjelaskan apa itu Islam dan seluk-beluknya dengan perangkat budaya yang ada dan dapat dihayati oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, Islam dibumikan, maksudnya dengan prinsip bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian mengandalkan corak sofistik dalam ajaran-ajaran yang dibawa oleh para wali songo yang lebih terbuka, luwes dan adaptif dalam menyikapi keberadaan ajaran di luar Islam. Kemudian membuat penyesuaian dengan budaya masyarakat dengan cara menanamkan akidah syariah Islam, sangat memperhatikan kondisi masyarakat. Jadi sebagai kesimpulannya dari materi tersebut adalah: satu, Wali Songo adalah sebutan untuk tokoh sentral penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dua, Wali Songo berjumlah 9 orang, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, ciri-ciri dakwah Wali Songo adalah menggunakan pendekatan kultural. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan teruslah semangat kalian dalam mencari ilmu pengetahuan, banyak membaca, banyak mempelajari berbagai macam sumber-sumber referensi daripada sejarah Islam itu sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.